Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatin tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku Pengabdi Setan, author Resti Anjayani. Kamu jawab yang jujur, nak. Sebenarnya ada apa sampai kamu memaksa ingin pulang malam-malam begini? Apa ada masalah yang kamu tutup-tutupi? Tanya bapak semakin curiga. Aku bingung harus menjawab apa, karena aku juga sendiri bingung kenapa aku merasa harus pulang saat ini. Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan bapak. Rasanya kepalaku mendadak sedikit pusing. Sementara itu, ibu terlihat sangat khawatir melihatku. Iya nak, ini kan sudah malam. Kalau memang tidak ada yang darurat, lebih baik besok saja kamu pulang. Kamu pasti capek karena baru nyampe tadi sore. Apalagi perjalanan ke sana kan memakan waktu yang cukup lama sampai berjam-jam, kata ibu cemas. Tapi bu, kalau Risma gak pulang sekarang, nanti dia marah, jawabku. Dia siapa maksud kamu, nak? Tanya bapak. Bapak dan ibu menatapku tajam menunggu jawaban dariku. Dia adalah... Sementara bapak dan ibu menunggu jawaban dariku untuk mengetahui siapa dia dan kenapa aku memaksa pulang ke rumah mertuaku larut malam begini. Sementara itu juga aku masih bingung. Aku merasa ada seseorang yang menyuruhku dan memaksaku untuk pulang ke rumah itu saat ini juga. Dia siapa, Riz? Apa suami kamu yang menyuruh kamu pulang malam-malam begini? Tanya bapak menatapku semakin tajam. Bukan pak, tapi sekarang aku sudah menjadi abdi di keluarga itu dan aku harus selalu berada di rumah ini. Tidak boleh pergi terlalu lama. Jawabku yang entah kenapa kata-kata itu seperti mengalir begitu saja dari mulutku tanpa aku mengerti apa maksudnya. Abdi? Tanya bapak dan ibu barengan. Mereka sangat kaget saat aku melontarkan kata itu. Maksud kamu apa, nak? Kamu itu menantu di keluarga itu, bukan seorang abdi, kata ibu seakan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Siapa nak yang mengatakan hal itu padamu? Abdi itu artinya pelayan atau budak. Bagaimana mungkin kamu harus menjadi budak di keluarga itu? Tanya bapak semakin curiga. Iya nak, kamu jangan mau dijadikan sebagai budak di keluarga itu. Meskipun kita orang miskin, tapi jangan biarkan orang lain berbuat semena-mena terhadap kita, kata ibu. Sementara itu, aku merasa jiwaku sedang menjelajah pergi saat ini. Terlihat di pikiranku, ibu mertuaku sedang memanggil-manggil namaku untuk segera datang ke rumah itu dengan tatapan matanya yang menyeramkan. Nak, kamu mendengarkan apa yang bapak dan ibu katakan kan? Tanya bapak yang melihatku hanya diam dengan tatapan kosong. Sementara itu sosok ibu mertuaku yang dipanggil dengan sebutan Doro Ayu itu terus saja membayangiku, seolah sedang mencoba menarik jiwaku dari ragaku. Nah, kamu kenapa? Tanya ibu cemas, lalu memelukku sambil menangis. Aku tetap masih diam, karena sukmaku sekarang sedang tidak ada di dalam tubuhku. Pak, kenapa dengan Risma, Pak? Sepertinya ada yang tidak beres dengannya, Pak, kata ibu yang panik sambil terus memelukku. Iya, Bu. Sepertinya ada sesuatu yang janggal telah menimpa anak kita. Sebaiknya sekarang kita panggil Ustadz saja, Bu, kata bapak. Iya, Pak. Cepat pergi, Pak. Panggil Pak Ustadz. Ibu tidak mau terjadi sesuatu yang menimpa anak kita, kata ibu cemas.
dan bapak langsung bersiap-siap untuk pergi memanggil Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Sementara itu, aku kembali sadar. Tapi ada sebuah kekuatan yang memaksaku untuk mendorong ibu yang sedang memelukku sampai ibu terjungkal. Bapak yang sedang bersiap pergi sempat melihat kejadian itu dan membalikan badannya untuk menolong ibu yang sekarang jatuh tersungkur ke lantai karena doronganku. Astagfirullahaladzim, teriak bapak. Bapak langsung membantu ibu untuk berdiri. Istighfar nak, istighfar, kata bapak. Ibu memeluk bapak. Ya Allah pak, apa yang terjadi dengan anak kita? Kenapa dia jadi seperti itu? Kata ibu sambil terus menangis. Entahlah bu, tapi bapak yakin ini bukan anak kita. Pasti ada sesuatu yang merasukinya saat ini, kata bapak. Di satu sisi aku merasa sangat sedih melihat apa yang telah aku lakukan. Tapi aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Seperti ada sebuah kekuatan besar yang sedang mengendalikan diriku saat ini. Aku melangkahkan kakiku tanpa memperdulikan apa yang ibu dan bapak katakan. Tunggu nak, kamu mau kemana? Tanya ibu. Aku terus saja berjalan secara perlahan. Cepat pak, hentikan Risma. Jangan biarkan dia pergi. Bapak mencoba menghalangiku dan menarik tanganku, mencoba untuk mendiamkan aku. Istighfar nak, bapak yakin ini bukan kamu. Sementara itu aku seperti mendengar bisikan di telingaku. Sekarang kamu sudah menjadi salah satu abdiku. Kamu harus menuruti apa yang aku perintahkan. Terdengar suara sayup-sayup yang membuatku semakin terpengaruh. Aku langsung menatap tajam ke arah bapak dan menepis tangan bapak dengan sekuat tenaga sampai bapak pun jatuh terpental. Ya Allah pak, teriak ibu melihat keadaan bapak. Sementara itu di dalam diriku yang sebenarnya aku mencoba untuk melawan apa yang telah mengendalikan aku, tapi rasanya sangat susah sekali. Bapak nggak apa-apa kan pak? Tanya ibu khawatir saat melihat bapak jatuh terkulai. Bapak nggak apa-apa bu. Sepertinya ada kekuatan jahat yang mengendalikan anak kita saat ini, kata bapak sambil menahan sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang pak? Tolong jangan biarkan anak kita pergi. Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk pada anak kita, kata ibu cemas. Bapak mencoba berdiri kembali dan menghadangku kembali. Bapak kali ini memegang kepalaku dan membaca ayat suci Al-Quran seperti Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Aku merasa ada sebuah tarik-menarik di dalam diriku yang membuatku akhirnya lemas dan jatuh pingsan. Ibu dan bapak langsung mengangkat tubuhku masuk ke dalam kamar dan membaringkanku. Pak, kenapa anak kita jadi seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu cemas. Bapak juga nggak tahu bu. Bapak akan mencoba menghubungi ustadz yang bisa membantu kita menangani hal semacam ini. Karena bapak yakin sepertinya Risma kerasukan, kata bapak. Kalau begitu cepat hubungi dan cari tahu sekarang juga. Ibu sangat khawatir pak, kata ibu. Bapak langsung menghubungi pamanku dan menceritakan semua kejadian yang terjadi barusan. Kemudian bapak bergegas menuju rumah seorang ustadz yang bisa membantu hal gaib semacam ini, ditemani pamanku. Sementara itu, aku masih belum sadarkan diri. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya merasa tubuhku seperti melayang. Aku merasa kepalaku sangat pusing dan berat. Nak, bangun. Terdengar suara ibu membangunkan aku. Aku ingin membuka mata, namun rasanya aku tidak bisa sampai ada sesuatu yang terasa membasahi wajahku. Ibu mengusap wajahku menggunakan sedikit air dengan tangannya. Aku pun mulai bisa perlahan membuka mata. Aku melihat ibu sedang duduk di sampingku dengan wajah penuh kecemasan. Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Ternyata ada banyak orang di kamarku saat ini. Kulihat ada bapak, omku, tanteku,
dan seorang laki-laki memakai peci berwarna putih yang tidak aku kenal. "Ada apa ini, Bu?" tanyaku sambil memegang kepalaku yang masih terasa pusing. Namun ibu tidak menjawab pertanyaanku. "Silakan Pak Ali lihat. Tadi anak saya sempat melakukan hal yang aneh. Dia seperti orang yang sedang kerasukan, Pak," kata bapakku kepada seorang laki-laki yang memakai peci berwarna putih yang beliau sebut Pak Ali. Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang bapak katakan. Apa benar tadi aku kerasukan? Terakhir kali aku hanya ingat sedang berada di kamar ini dan belum tidur. Setelah itu aku tidak ingat apa lagi yang terjadi selanjutnya padaku. Saat ini banyak orang berkumpul di kamarku. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Pak Ali melihat ke arahku seperti sedang mengamati sesuatu. Lalu dia meminta kepada ibu untuk mengambil segelas air. Ibu memberikan segelas air putih kepada Pak Ali. Lalu dia seperti membacakan sesuatu dan menyuruh ibu untuk meminumkan air putih itu padaku. "Ayo, minum dulu nak," kata ibu sambil membantu aku untuk bangun. Aku pun minum air putih yang diberikan ibu sampai habis. Setelah itu, aku kembali berbaring karena rasanya badanku ini lemas sekali, seperti habis bepergian sangat jauh dan kecapean. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak saya, Pak? Apa Pak Ali bisa melihat sesuatu? Tanya ibu. Anak ibu diikuti oleh banyak sekali jin jahat di belakangnya. Saya sangat khawatir. Sepertinya anak ibu sedang diincar oleh seseorang, kata Pak Ali. Aku yang sedang memejamkan mataku, namun aku tidak tidur. Aku masih bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Apa maksud Pak Ali berkata seperti itu? Ya Allah, Pak, bagaimana ini? Kenapa bisa seperti itu? Apa itu membahayakan anak saya? Kata ibu sambil menangis karena khawatir dengan keadaanku. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Pak? Tanya bapakku. Kalian harus menjaga anak kalian. Jangan biarkan dia bepergian sendirian dulu untuk saat ini, sampai keadaannya stabil. Dan kalian harus membimbing anak kalian agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kata Pak Ali. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Tapi, apakah hanya itu saja yang harus kami lakukan untuk menjaga anak kami? Tanya bapak. Yang terpenting adalah anak bapak harus kuat dalam beribadah dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar kekuatan jahat manapun tidak akan mampu mencelakai anak bapak jika dia sudah dilindungi oleh Tuhan, kata Pak Ali. Baik, Pak. Tapi sebenarnya siapa yang sedang mengincar anak saya? Apa anak saya mempunyai musuh yang memiliki dendam terhadap anak saya? Tanya bapak penasaran. Untuk saat ini, saya belum bisa memastikan. Tapi sepertinya ini ada hubungan sebuah perjanjian persekutuan dengan setan. Jin tersebut masuk tanpa kita minta. Jika ada orang tua atau leluhur kita baik dari jalur ayah atau ibu yang bekerja sama atau membuat perjanjian dengan jin, maka akan berdampak pada keturunannya. Jin tersebut akan membelenggu anak dan keturunan dari orang yang bekerja sama dengan jin tersebut, kata Pak Ali. Semua orang yang mendengar penjelasan dari Pak Ali bingung, karena setahu mereka tidak ada di keluargaku yang memiliki perjanjian dengan setan, jin, atau semacamnya. Tapi keluargaku juga belum tahu pasti. Oh, begitu ya, Pak. Tapi saya merasa dari keluarga saya tidak ada yang melakukan perjanjian dengan setan seperti itu. Saya sendiri jadi bingung, Pak, kata bapakku. Dan Pak Ali pun menimpali. Saya juga belum bisa memastikan sepenuhnya untuk saat ini. Tapi yang terpenting sekarang bapak dan ibu harus menjaga Risma dengan baik dan ingatkan terus agar dia tidak lupa beribadah. Aku yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka semakin bingung. Sebenarnya apa yang mereka semua bicarakan? Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Pak. Nanti kalau saya sudah mendapat petunjuk, pasti saya akan kesini lagi
untuk membantu anak bapak dan ibu. Pamit Pak Ali. Terima kasih banyak ya Pak. Saya akan mengantar Pak Ali pulang, kata bapak. Bapak keluar dari kamarku bersama Pak Ali dan omku. Sementara itu, ibu dan tante masih berada di dalam kamar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Risma, Mbak? Tanya tante pada ibu. Gak tahu. Tiba-tiba saja tadi sekitar pukul 9 malam lebih, dia memaksa minta pulang ke rumah mertuanya. Kami mencoba menghalanginya karena sudah malam, tapi dia memaksa dan berperangai sangat aneh, kata ibu. Tunggu. Tadi kan Mbak bilang dia memaksa untuk pergi ke rumah mertuanya. Apa mungkin semua ada hubungannya dengan mertua Risma? Tanya Tante Maya. Entahlah, Mbak juga bingung, tapi apa tujuannya kalau itu memang benar? Tanya ibu kebingungan. Sebaiknya Mbak suruh Risma tinggal di sini dulu, kata Tante Maya menyarankan. Justru itu, dari awal pernikahan, mertua Risma meminta agar Risma tinggal di rumahnya. Tapi Mbak akan mencoba bicara dan meminta agar mereka mengizinkan Risma tinggal di sini dulu, kata ibu. Aku langsung bangun ketika ibu menyarankan agar aku tinggal di sini dulu. Tidak Bu, Risma tidak bisa tinggal di sini dulu, kataku terperanjat bangun. Ibu dan Tante Maya saling bertatapan. Kemudian mereka berdua menatapku, penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Ibu dan Tante Maya menatapku heran, karena aku bersikeras tidak ingin tinggal di rumah ibu. Memangnya kenapa, Nak? Apa ada yang memaksamu untuk segera pulang ke rumah mertuamu? Tanya ibu penasaran. Tidak Bu, tapi ini sudah kewajiban Risma untuk tinggal di rumah mertua. Karena Risma sudah berjanji untuk tinggal di sana setelah menikah, jawabku. Ibu mengerti. Ibu kan gak menyuruh kamu untuk tinggal di rumah ibu seterusnya. Tapi ibu masih mengkhawatirkan keadaan kamu. Jadi ibu mohon, tinggallah di rumah ini hanya untuk sementara waktu, kata ibu menjelaskan. Tapi Risma gak apa-apa Bu, ibu gak perlu khawatir, kataku. Sudahlah Mbak, sebaiknya besok saja kita membahasnya. Ini sudah terlalu malam, biarkan Risma istirahat dan tidur, kata Tante Maya. Sekarang kamu tidur ya, besok saja kita bahas masalah ini, kata ibu. Dan ibu pun menemaniku tidur malam ini. Keesokan harinya, Nak bangun, ini sudah subuh, sholat dulu, kata ibu membangunkan aku. Terdengar suara azan subuh berkumandang begitu indah dan merdunya. Selama aku tinggal di rumah mertuaku, aku merasa belum pernah mendengar suara azan. Aku juga hampir tidak pernah sholat di sana, karena aku sering bangun kesiangan, dan karena aku selalu tidur lebih dari larut malam. Selain itu juga memang karena sangat malas sekali rasanya. Aku bangun dan mengambil air wudhu dan menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Setelah selesai sholat, aku kembali tidur karena badanku terasa pegal-pegal. Sepertinya aku tidak enak badan, dan ibu juga menyuruhku untuk istirahat. Setelah beberapa saat terlelap kembali, sayang bangun. Terdengar suara suamiku membangunkan aku. Mas Radit. Aku langsung terperanjat bangun dan langsung memeluk suamiku itu. Rasanya rindu sekali, padahal baru saja kemarin kami tidak bertemu. Mas Radit membalas pelukanku. Mas datang ke sini untuk menjemput kamu pulang, kata Mas Radit. Iya Mas, jawabku singkat. Kulihat waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Risma, Nak Radit, ayo sarapan dulu, kata ibu di balik pintu. Ayo Mas, kita makan dulu, kataku. Kami pun sarapan pagi bersama. Suamiku itu bersikap sedikit kaku terhadap kedua orang tuaku ataupun yang lainnya. Sangat berbeda sikapnya terhadapku yang begitu lembut dan hangat. Setelah selesai sarapan pagi, kami berbincang-bincang. Nak Radit, nginap di sini kan hari ini? Tanya ibu. Maafkan saya Bu, sepertinya saya tidak bisa hari ini karena saya harus segera pulang,
karena banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mungkin kalau ada waktu lebih senggang, pasti saya akan menginap di sini, jawab Mas Radit. Oh gitu ya nak. Padahal ibu ingin sekali kalian menginap di sini untuk beberapa hari, kata ibu. Sebenarnya bapak ingin meminta izin agar Risma menginap dulu di sini untuk beberapa hari, karena bapak dan ibu masih sangat rindu sekali padanya, kata bapak menimpali. Memang pak, sebenarnya saya datang ke sini untuk menjemput Risma. Tapi kalau Risma masih ingin di sini, saya izinkan, kata Mas Radit. Risma pulang sekarang saja pak. Nanti Risma pasti kesini lagi kok untuk menginap di sini, kataku. Ibu dan bapak seperti kecewa mendengar perkataanku. Ya sudah, kalau begitu. Tapi bapak titip Risma ya nak. Bapak sangat sayang sekali padanya. Bapak mohon jaga dia, kata bapak bersungguh-sungguh. Entah kenapa bapak berbicara sampai memohon begitu pada Mas Radit. Iya pak, saya pasti akan menjaga Risma, kata Mas Radit. Akhirnya kami berangkat untuk pulang dari rumah ibu sore hari, karena ibu menyuruh Mas Radit untuk istirahat dulu. Nak, kamu baik-baik di sana ya? Tolong kabarin ibu selalu ya, kata ibu. Iya bu, ibu gak usah khawatir ya, kataku. Ibu hanya minta satu permintaan yang harus kamu lakukan, dan ingat selalu, yaitu jangan pernah tinggalkan beribadah. Jangan lupa sholat nak, agar Tuhan selalu menjagamu, kata ibu sambil menitikkan air mata. Setelah berpamitan, akhirnya kami pun pulang. Selama di perjalanan, aku merasakan mual dan muntah, tidak seperti biasanya, sehingga Mas Radit harus memberhentikan mobilnya beberapa kali dan membeli kantong plastik agar aku muntah di situ. Kamu sakit? Tanya Mas Radit cemas. Enggak tahu mas, mungkin mabuk perjalanan, kataku sambil menyandarkan kepalaku di kursi mobil. Gimana kalau kita periksa saja dulu? Takutnya kamu sakit, mumpung kita belum sampai rumah, kata Mas Radit. Iya mas, jawabku. Akhirnya kami memberhentikan mobil di sebuah rumah sakit. Silahkan berbaring dulu mbak, kata salah seorang perawat. Dok, istri saya kenapa? Tanya Mas Radit cemas. Dokter pun bertanya pada Mas Radit. Apa siklus menstruasi ibu berjalan normal? Aku jadi teringat bahwa aku sudah telat menstruasi. Oh iya dok, saya jadi ingat kalau saya sudah telat menstruasi, kataku. Dokter menyuruhku untuk melakukan tes kehamilan dan hasilnya, ternyata aku positif hamil dengan usia kandungan sekitar 3 minggu. Mas Radit begitu sangat senang mendengar kabar kehamilanku. Setelah melakukan pemeriksaan dan menebus obat yang harus dibeli, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Sebentar lagi kita akan punya anak mas, kataku senang. Iya sayang, mulai sekarang kamu harus banyak istirahat dan jangan kecapean, kata Mas Radit. Kami sampai di rumah sekitar pukul 9 malam. Tak kusangka ternyata ayah dan ibu mertuaku menunggu aku dan Mas Radit pulang. Wajah mereka terlihat berbinar bahagia, tidak seperti biasanya yang terkesan misterius. Aku jadi bertanya-tanya di dalam hati. Kalian sudah pulang? Ayo sini, duduk dulu, kata ibu mertuaku ramah. Aku pun kali ini duduk di samping ibu mertuaku yang badannya bau bunga melati. Risma hamil bu, kata Mas Radit senang. Bagus, akhirnya yang ditunggu-tunggu akan segera datang. Pewaris kita, kata ayah mertuaku. Mereka semua tersenyum senang. Meskipun mertuaku menjadi berubah ramah, tidak kaku seperti dulu, namun ada perasaan takut berdesir di dalam dada. Tetapi apa yang aku takutkan? Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.